Itu satu jalannya. Kembali, jangan mereka mempertahankan hawa nafsunya, jangan mempertahankan rakyunya, jangan mempertahankan organisasinya, jangan juga mempertahankan yang lain, atribut yang lain yang mereka bawa. Tinggalkan semua atribut itu. Kembali. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensupport channel kami. Jazakumullah ahsanal jaza. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, sering kita dengar jargon Wahabi adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, itu hanyalah jargon. Ya. Jadi mereka itu punya jargon seperti itu, hanya jargon, hanya sebatas jargon. Mereka itu tujuannya menjebak umat Islam, seakan-akan benar, ya ternyata faktanya mereka itu memahami Al-Quran dengan terjemahan. Berarti kita diajak untuk mengikuti terjemahan mereka, bukan terjemahannya ulama salaf, bukan tafsir yang ulama salaf, bukan. Tadi kalau yang kita mengikuti tafsir pemahaman ulama salaf itu tidak disebut dengan sunnah. Kalau mengikuti pemahaman mereka menggunakan buku-buku terjemahan Al-Quran, terjemahan sunnah, itu dianggap sunnah oleh mereka. Kalau tidak mengikuti mereka, tidak dianggap sunnah. Ini berikut ini ada video ceramah Kiai Haji Idrus Ramli tentang jargon Wahabi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita simak bersama-sama. Tapi ini kalau berbicara pinter, tapi pinternya kali. Kok dikatakan ngakali? Mereka itu bicaranya saja. Wahabi kalau ditanya, Wahabi kamu ini tujuannya apa? Mereka pasti menjawab, kita ini mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu ajarannya. Dan kalau sudah ngomong begitu, gimana caranya kita jawab? Padahal itu semuanya hanya propaganda, omong kosong. Mengapa omong kosong? Karena yang dimaksud kembali kepada Al-Quran versi Wahabi bukan kembali kepada Al-Quran seperti yang ditafsirkan, seperti yang difahami oleh para ulama ahli tafsir. Tetapi maksud kembali kepada Al-Quran yang pertama kembali kepada terjemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada penafsiran Al-Quran seperti yang mereka maui, bukan yang dikehendaki oleh para ulama. Itu Wahabi. Coba kalau Wahabi menerangkan ajaran agama, pasti buka terjemahan. Mengapa buka terjemahan? Tidak pernah belajar kitab tafsir. Di tahun 2009 saya diundang teman-teman Aswaja di Bali berdebat dengan Wahabi tentang tahlil. Lalu kata Wahabi ini, orang tahlilan di Indonesia ini haram. Katanya, mengapa haram? Dilarang di dalam Al-Quran. Saya bilang, saya ini mengaji tafsir di pesantren kiai saya, hatam bolak-balik, belum pernah ada tafsir yang mengharamkan, apalagi ayat Al-Qurannya. Ternyata kata pimpinan Wahabi ini, loh ada di mana? Surah Tabarak ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Spirit dari ayat ini, kita dituntut untuk memperbaiki amal, bukan memperbanyak. Orang yang tahlil maunya banyak-banyak zikir, tetapi tidak bagus. Lalu saya bilang, kamu tidak ngerti maksud ayat itu. Mengapa tidak ngerti? Yang menjadi spirit dari ayat ini, kita ini yang paling bagus amalnya. Kebalikan dari bagus itu adalah jelek. Berarti melarang amalan yang jelek, bukan melarang amalan yang banyak. Kalau amal soleh, apalagi zikir, semakin banyak semakin bagus, semakin baik. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, tapi kalau kamu sedikit-dikitnya, jangan sebanyak-banyaknya. Kamu bertentangan dengan Al-Quran, itu Wahabi. Cuma ngomongnya kembali kepada Al-Quran, tetapi Al-Quran yang disalah tafsirkan. Padahal sabda Rasulullah SAW, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya mengikuti pikirannya sendiri, tidak berguru kepada para ulama-ulama sebelumnya, maka siap-siaplah masuk neraka. Itu siapa? Adalah orang-orang Wahabi. Kemudian yang kedua, Wahabi ini sering mengatakan kembali kepada hadis, tapi ini juga propaganda. Mengapa propaganda? Karena yang dimaksud kembali kepada hadis versi Wahabi bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang difahami oleh para ulama ahli hadis. Tapi bagaimana maksud kembali kepada hadis versi Wahabi? Yaitu kembali kepada satu hadis saja. Hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Wahabi ini kemana-mana pasti yang dibawa-bawa kullu bid'atin dhalalah. Ada orang menggelar maulid, nanti mereka akan katakan ala bid'ah, mana dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang tahlilan, ala bid'ah, syirik, mana dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Ada orang anaknya lahir dapat 40 hari baru bersedekah, kata mereka Arab, mana dalilnya? Kullu bid'atin. Ada orang istrinya hamil dapat 7 bulan selamatan, datang mereka, nanti mereka akan bilang Arab, mana dalilnya? Kullu bid'atin. Masa semuanya pakai kullu bid'atin? Ngomongnya kembali kepada hadis, tetapi hadisnya cuma tidak ada lagi. Dan itu pun tidak dipahami seperti pemahaman para ulama ahli hadis. Karenanya saya kalau berdialog dengan mereka, saya katakan Anda bukan pengikut ahli hadis. Terus pengikut siapa Gus? Anda pengikut ahli hadis, bukan ahli hadis. Tidak potongan sama sekali. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.